dengan kerumunan singa di belakangnya. Ternyata ia sedang menggiring rombongan Gnu agar mengarah ke satu tempat yang sama. Temannya pun membuat suara tembakan agar para Gnu semakin panik dan berlari lebih cepat lagi. Di kota pelabuhan Kongo ini ada hal besar yang akan segera terjadi. Karena ribuan Gnu ini sedang menuju ke arah kota dengan kecepatan 80 km per jam. Memang, Gnu tak pernah berjalan sendiri dan selalu berkelompok sebagai sistem pertahanan. Dan lebih gilanya, jika mereka sudah berlari, maka tak ada yang bisa menghentikan mereka. Tarzan mengetahui hal itu dan memanfaatkannya sebagai senjata dalam perang kali ini. Gempa kecil pun tercipta, dan voila, para Gnu keluar dari dalam gedung dan menabrak apapun yang ada di hadapan mereka. Para tentara pun menjadi kewalahan seiring hancurnya bangunan yang dilewati para Gnu. Sungguh gila sekali. Untungnya, Jin berhasil selamat meskipun masih disandera oleh ilmuwan gila. Tapi di tengah itu semua, para tentara sedang dalam bencana besar. Mereka sadar bahwa mereka tak bisa melawan para makhluk buas yang sedang mengamuk. Namun, mereka pun tak bisa kabur dengan mudah karena bisa diterkam kapan saja. Tarzan pun tiba di lokasi dan melihat Jin yang hendak dibawa kabur. Tampaknya, ilmuwan gila sengaja menculik Jin agar Tarzan tak bisa macam-macam dengannya. Masalahnya, situasi di kota ini sudah sangat kacau akibat ulah dari para Gnu. Mereka baru berhenti saat jatuh ke dalam air dan tak bisa berlari lagi. Tapi bukan Tarzan namanya jika ia mudah menyerah. Ia menunggangi seekor Gnu dan akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Jin yang dicintainya. Di sini, para tentara menjadi panik dan bahkan ada yang terjatuh hingga tewas diinjak rombongan Gnu. Sementara Jin dibawa menuju penggerek dan didorong hingga tergantung. Ini semua dilakukan untuk memancing Tarzan dan menghabisinya saat mendekat. Tapi yang namanya Tarzan, ia tak kehabisan akal dan bergelantungan di penggerek agar bisa sampai ke tempat Jin berada. Ia pun menyerahkan Jin ke temannya sebelum berayun lagi layaknya Spider-Man. Di titik ini, para tentara sudah diambang kekalahan dan harus melakukan apa saja agar bisa menang. Mereka pun tak segan untuk menghancurkan jembatan kayu yang memaksa Tarzan untuk menyelam ke dalam air. Ini adalah tindakan yang beresiko dan Jin menjadi khawatir apakah suaminya bisa selamat atau tidak. Di tengah lautan, komandan perang Raja Leopold sedang memantau menggunakan teropong. Jika berlian itu jatuh ke tangan sang komandan, pasukan yang lebih besar akan datang dan hutan Kongo bisa rata dengan tanah. Ia menembaki kapal tentara dengan penuh semangat layaknya seorang anak yang menemukan mainan baru. Memang, senapan itu adalah senjata terbaik pada masanya. Kini, Tarzan sudah berada di sebuah kapal yang ditembaki oleh temannya tadi. Ia menaikkan gas hingga mencapai tekanan maksimal dan sebentar lagi kapal ini akan meledak. Di sini, Tarzan melihat kotak berlian yang tampaknya akan diambil oleh komandan Raja Leopold. Ia pun membawa kotak itu dan komandan tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kepergian sumber kekayaannya. Namun, saat Tarzan sampai di bagian belakang kapal, tiba-tiba lehernya diikat dan ditarik oleh ilmuwan gila. Bagaimanakah nasib Tarzan selanjutnya? Kita saksikan di part berikutnya.